Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel kami agar terus berkarya. Dan terima kasih, salam dari Pusroturi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngobrol-ngobrol lagi dengan saudara Benny asli dari Padang. Nah, kali ini mau menanyakan tentang masalah kenapa dia ini sering pindah-pindah kerja. Nah, begitu ya, Lur. Yes. Pengalaman pindah pabrik ke Korea bagaimana, Mas? Kenapa sering pindah-pindah gitu loh? Gini Mas, ceritanya apa namanya? Udah berangkat ke Korea itu kan kata orang udah enak. Iya. Tapi kan banyak juga orang yang ngomong Korea tidak seindah Foto profil. profil. Iya, benar. Tapi aku emang mengalami Mas, betul. Ya pertama sih kaget. Masalah kan kita langsung bertatapan langsung sama orang Korea gitu kan. Diajak ngomong itu aku ya banyak nggak ngerti Mas. Kelakupan ya. Iya. Lidah terkunci Mas ya. Kenapa lidahku gitu? Dijemput pakai mobil, posisi aku sendiri gitu loh. Dijemput bos, ya itu ditanya banyak. Di mobil itu aku pertama kali dengar orang Korea ngomong itu betul-betul bingung aku Mas. Masalahnya bahasanya itu sama yang kita pelajari itu ya beda gitu. Ya, bener Mas. Palingan ya itu ditanya ini, aduh, aku yo Artinya mikir gitu loh. Apa ini ngomong apa? Aku cuma manggilnya langsung Sajangnim gitu Iya. ke orangnya. Tapi Sama. dia itu menjelaskan ke aku waktu itu, aku itu bukan Sajangnim, anaknya Sajang gitu loh. Tapi kan aku nggak paham dia ngomong apa. Ya udah mungkin ya orangnya paham, aku ya namanya orang baru pertama datang dibawa ke pabrik kan. Kebetulan waktu itu aku kisuksanya kan di pabrik. Kisuksa di pabrik, ya udah. Nyampe pabrik itu sebenarnya aku kaget. Maksudnya pabrik di Korea ini nggak seindah pabrik yang kubayangkan di Batam gitu loh. Kecil pabriknya ya. Iya. Itu yang pabrik aku yang pertama itu karyawannya orang Indonesianya ada 6. Masuk aku itu jadi 7 kan. Sisanya orang Korea karyawannya. Paling total karyawannya ya 20-an lah. Pabrik apa itu Mas? Itu pertama. Itu pabrik ini Mas, membuat mesin industri. MCT kayak gitu. Semacam kayak gitu. Dia buat apa? Buat conveyor itu loh. Oh, buat conveyor kayak Conveyor, mesin jalan itu. Mesin jalan. Tapi yang buat jalan. ini buat batako. Buat batako. Perlengkapan inilah buat batako. Ya udah kita ngerakit mesin itu mulai semuanya lah, dari buat nyetak batakonya. Ya pokoknya komplit lah pabrik itu yang buat gitu. Nah pertama aku datang itu aku kaget. Aduh banyak besi kan. Kan kita ngerakit ini. Aku itu dulu di Batam itu ya jujur Mas, kerjanya enak pol kalau di Batam. Apalagi kerja pabrik elektronik. Tempat ber-AC. Duduk. Duduk yang kalau pabrik elektronik kan sama tahu lah kan. Semua komponennya itu kan sensitif semua. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Nggak ngangkat berat. Nah, waktu di sini kaget lihat besi semua ya. Aku tuh dulu gede-gede lagi. Iya, pas di Indonesia itu membayangkan kerja di Korea ini ya kayak kerja di Batam itu lah. Namanya kerja pabrik ya kan nggak jauh beda gitu loh. Mikirnya. Tahu-tahu ya itu kaget. Aduh kerja kayak ini ya namanya, apalagi buat mesin ini ya kerjanya pasti kotor. Kan kita itu bagiannya pasti ngelas, ngecat, ngerinda. Ya debunya ya banyak. Nah itu Mas, aku kaget. Aduh, ya udahlah. Mungkin ini namanya udah nyampe Korea ya harus dijalani. Kenapa bisa pindah Mas itu? Ini pertama. Sebenarnya aku itu bukan pengen pindah Mas. Masalahnya itu kan aku ini anak baru sendiri. Seniornya ada orang 6. Senior orang 6 ini ya dia udah di pabrik itu udah ada bagiannya masing-masing. Kalau yang bagian ngelas ya ngelas, yang bagian ngecat ya ngecat, yang bagian ngerinda ya ngerinda. Lah aku ini anak baru, aku kan sendiri, nggak ada temannya. Jadi aku tuh masih bingung Mas, pekerjaanku itu yang bagiannya apa gitu loh. Belum dapat posisi. Sementara ini kan bujangnya, aku itu ikut kerja sama orang Indonesia ini nggak boleh. Oh disuruh. Aku disuruh langsung ikut mandor orang Korea kayak gitu. Otomatis kan yang namanya aku baru datang, ya bahasa aja masih
dibilang nol lah. Mm-mm. Masih banyak nggak ngertinya. Malah aku itu disuruh ikut langsung sama orang Korea, sama apa namanya, banjangnya. Nah, jadi dia nyuruh apa, nyuruh ini itu ngomong, aku yang nggak pahamnya. Nggak ngerti itu Banyak nggak ngerti. ngomong apa, ini gimana nggak tahu. Nah, aku udah pernah cerita ke seniornya, Pak Mas, aku kerjaku bagiannya di mana, aku nggak boleh training sama orang Indonesia gitu. Ya seniornya ngomong, ya jalani aja dulu katanya. Nah, jalani gimana, aku tuh nyampe pabrik itu banyak bengongnya loh Mas. Yang namanya ya ikut orang Korea, aku disuruh ini suruh itu banyak nggak ngertinya. Endingnya nanti kan bosnya marah. Jadi aku banyak bingungnya di pabrik itu. Nah sebenarnya aku mikir itu, aduh kok kayak gini dapat kerjaan gitu loh. Kecuali kayak aku pas baru datang itu bagianku ngelas. Ya udah aku disuruh belajar sama orang Indonesia ngelas, aku nggak masalah Mas. Kayak kamu bagian kamu ngecat, disuruh ngecat, langsung terjun ke bagian masing-masing, ya nggak masalah gitu. Cuman aku menjalani itu sebulan Mas. Minta pindah. Ya menjalani kayak gitu sebulan aku. Sebulan. Maksudnya nggak tahu posisi, ya nggak tahu lah peraturan pabriknya apa, nunggu sebulan baru dikasih posisi. Tapi aku ya udah ngerasa nggak betah gitu loh. Mungkin perkenalan alat-alat dulu mungkin Mas, diajak kesana Ya nggak tahu lah, mungkin aku yang nggak betah. Yang namanya aku baru nyampe Korea itu kaget kalau kerja di Korea ya kayak gini. Sebulan itu ya aku bantu-bantu sana bantu sini, disuruh ini suruh itu, ya bersihin toilet pabrik, nyapu-nyapu pabrik. Aku tuh mikirnya, aduh kok kayak gini, udah capek-capek ujian, malah kerja pabrik di Korea kayak gini gitu. Ya itulah buat teman-teman ya, apa namanya, Korea ya tidak seindah foto profil. Tapi ya tergantung nasib sih Mas. Kadang kan orang nyampe sini tuh langsung dapat pabriknya yang cocok gitu. Mungkin ya aku bagian apesnya lah. Nah itu udah aku jalani sebulan Mas di sana. Sampai akhirnya itu aku betul-betul udah nggak betah. Aku nanya ke seniornya, Mas aku tuh pengen pindah, boleh nggak? Nah seniornya kan ngomong nggak tahu. Aku nggak tahu katanya. Aku di sini orang nggak pernah pindah katanya. Aku kan bingung kali. Nanya seniornya nggak tahu. Lah gimana cara pindah aku nggak tahu. Aku baru sebulan di sini kan. Mau kemana aja aku nggak tahu loh. Naik bis takut loh. Akhirnya itu aku saking bingungnya. Kan dari KBS itu ada nomor penting, dikasih pakai kertas kecil itu nomor penting yang bisa dihubungi di Korea. Aku nengok di sana itu ada nomor KBRI, aku hubungi Mas. Saking aku udah bingungnya itu, ceritalah ke KBRI, sampai teleponan lah sama orang KBRI kan, ngasih saran ini itu lah, kerjaanku kok kayak gini, bagianku apa gitu, aku banyak nggak ngertinya gitu. Ya orang KBRI itu ngerti. Intinya ya kayak gini Mas Korea katanya gitu. Ya kadang itu semua orang itu nasibnya nggak sama. Ada yang baru nyampe Korea itu ya kayak gitu katanya. Ada mandornya yang nggak enak, seniornya yang nggak enak gitu. Ya nggak semuanya lah langsung nyampe Korea itu langsung seindah yang dibayangkan gitu. Sampai orang KBRI itu nanya sama aku, jadi kamu maunya sekarang gimana gitu. Ya kalau aku sih pengennya pindah. Tapi kan orang KBRI kalau masalah pindah kan nggak bisa bantu. Nggak ada hak ya. Kalau pindah kan emang tergantung bos kita kan. Kalau dia ngasih sign ya boleh gitu. Lah terus gimana? Kalau aku bertahan di sini kayaknya enggak kataku. Sampai aku mikir tuh ya udah Mas. Kalau emang nggak boleh apa-apa, aku pokoknya nggak bertahan di sini. Aku pengen pulang aja lagi. Duh. Pengen saking pulang. bingungnya Mas, bener. Ya udah aku kan kerja di sana sebulan, dapat gaji sebulan itu rencana aku buat pulang gitu loh. Pulang Indonesia lagi. Iya, saking putus asanya gitu loh. Ya rugi. Ya kan aku nggak tahu Mas, nggak tahu apa-apa gitu loh. Namanya baru datang sebulan, bingungnya minta ampun gitu. Sampai orang KBRI cerita, ya KBRI bisa bantu itu menyelesaikan masalah katanya. Tapi kalau masalah pindah itu ya tergantung bosmu katanya. Lah terus sekarang gimana kataku? Ya udah sini aku telepon, kamu kasih telepon ke sajangnya langsung gitu. Ya udah orang KBRI nelpon, aku ngasih telepon ke sajangnya. Orang KBRI ngomong, nggak tahu lah apa yang dia omongin. Ya cerita masalah aku tadi lah. Ya sajangnya ngerti paling.
besok itu aku kirain dia mau marah kan sama aku. Ini anak baru banyak kali tingkahnya gitu kan, lapor sana sini gitu loh. Tapi malah enggak mas, aku langsung disuruh pindah. Nah, di sini ya kayak gini kerjaannya. Kalau kamu nggak sanggup, silakan pindah. Aku izinkan. Disuruh pindah pabrik. Disuruh pindah pabrik. Itu pun dia ngomong, aku diterjemahin sama senior ya kan. Intinya boleh pindah lah. Ya aku senang lah. Pindah kemana waktu itu? Ya pindahnya masih di Daegu mas aku. Lokal. Ya senang lah. Aduh. Kan dulu itu ya waktu aku udah nggak betah itu kan sempat cerita curhat sama temannya. Intinya kalau bos kamu nggak ngasih izin itu kamu nggak bakalan bisa pindah gitu. Kalau kamu tetap nekat, mau nggak mau kamu jadi orang bulbob gitu. Kalau kamu cabut gitu. Bahkan aku ya mikir kalau bulbob ya sayang. Malah itu aku mikirnya ya udah kerja sebulan pulang aja ke Indonesia gitu. Yang penting itu aku udah menginjakkan kaki di Korea gitu. Ya, orang piknik, orang kaya ini. Orang kaya apa lah? Kayak ya, gitu. Namanya nasib mas. Ya kayak gitu. Saking ininya lah, aduh bingung dulu mas, sumpah. Jadi ya itulah, aku udah senang dapat izin pindah. Bosnya pun langsung inilah, besok ya udah aku urusin kamu pindah gitu. Waktu itu ID card atau KTP-nya udah keluar kan? Udah keluar. ID card aku udah waktu punya. itu udah 15 hari itu udah jadi. Udah ini, aku udah keluar itu aku diantar mas, diantar ke Nodongbu. Diantar ke Nodongbu sama derinya. Nyampe sana itu aku ditinggal. Tinggal pulang. Ditinggal pulang. Tapi emang dia sih sibuk kan. Nggak cuma ngurusin aku lah. Masih untung sih aku diantar gitu kan. Kalau disuruh sendiri malah bingung. Iya bener. Tapi enaknya kan di Nodongbu udah ada orang Indonesianya. Oh di Daegu ada Indonesianya. Pekerja yang kerja di situ iya, ya. Yang kerja di situ yang khusus buat orang Indonesia. Beruntung berarti. Beruntung mas. Lah nyampe Nodongbu aku dikasih ke orang Indonesia. Pokoknya dia jelasin lah anak ini pindah dari pabrikku tolong urusin. Ya udah orang Indonesia itu intinya nenangin aku lah. Aku ya panik mas waktu itu mas. Aku itu mau tinggal di mana sih itu. Orang Indonesia bingung. Ya udah. Aku nanya lah bu, aku nggak tahu loh nanti jalan pulang kataku kan. Kucing aja dibuang balik, mau masa manusia nggak bisa balik. Lah bos aku itu baru pertama itu keluar loh dari pabrik gitu loh. Iya. Sampai itu aku nanya ibu itu, ada mas, gak usah takut, tenang, nanti ku cariin teman. Kamu tinggal di mana? Aku di Songso. Nanti ku cariin teman. Malah yang nonton aku pulang dari Nodongbu itu cewek mas. Orang Indo. Orang Indo. Dia sama-sama. 9. Iya dia sama-sama nyari kerja nyari gitu kerjaan. kan. Pindah juga. Malah aku dituntun sama cewek. Pulang dari Nodongbu dia yang ngasih tahu aku jalan gitu. Sama cewek. Itu dicariin dari orang Nodongbu itu lah. Terus tinggal di mana? Belum, aku masih ke pabrik mas. Pulang. Masih pulang ke pabrik lagi. Kan barang-barang masih di sana. Yaitu besoknya aku udah di Nodongbu dapat file pertama aku kebetulan di Songju. Ya nggak berapa inilah, nggak jauh lah dari Songso kan. Dapat file di Songju itu pabrik ini Jatong Cabupum. Onderdil mobil ya. Onderdil mobil. Aku tuh kan nggak tahu mau milih-milih kayak gimana ya nggak ngerti. Yang penting itu aku kerja, nengok kerjaannya cocok ya udah kerja gitu. Ya udah kesana aku waktu itu kan dapat SMS disuruh telepon pabriknya. Aku kan nggak ngerti gimana prosedur pindah kerja ini kan belum terlalu paham gitu. Aku ke musola Al-Amin, minta tolong ke orang musola, teleponin ini pabrik ini. Ya udah diteleponin. Harusnya kan kalau meeting itu datangnya hari itu kita kan. Kalau kita nelpon hari ini datang ke sana ya hari ini ke pabriknya. Tapi karena aku malah datangnya besok. Besoknya datang ya udah keisi orang lain. Itu file pertama setelah keluar dari pabrik itu kan. Ya udah hangus. Balik lagi ke Nodongbu minta file baru dapat kerjaan ya masih sekitaran pabrik itu yang aku pindah itu. Kebetulan dapat pabrik pres karet. Ya buat inilah Jonja sama ya Jatong Cabupum juga sih onderdil lah tapi pres karet. Itu meeting ke sana ya seperti biasa aku ke musola lagi minta teleponin orang musola. Dia yang antar diantar ke pabrik. Diantar ke pabrik sama orang musola. Diantar meeting ya. Diantar meeting Akan aku gitu, ya aku meeting sendiri gimana mas ngomongnya. Nggak ngerti percuma juga ya. Percuma juga. Ngomongin blong-blong. Iya pelong-pelong.
Ya udah datang ke pabrik meeting sama orang musola diantar. Aku nengok kerjaannya tanpa pikir panjang mas. Yang Oke. penting kerjaannya jelas, langsung ku sikat aja gitu loh. Masalahnya dulu kan aku di pabrik awal itu ya terombang-ambing, kerjaannya nggak tahu, belum dapat posisi. belum dapat posisi. Jadi di pabrik itu ya bengong berdiri sana berdiri situ, lewat bujangnya aku dimarahi. Hai, kamu kesana ikut mandor katanya. Aku ya bingung. Lah itu dapat pabrik yang ini, aku nengok kerjaannya kan ini press karet. Nengok orang kerja itu kayaknya enak. Dia pegangannya ya kita kan nunggu mesin itu. Nyetak karet. Mantap, diambil, Nyetak, ditumpuk, diambil. keluar barang, tumpuk Iya, lagi ditumpuk gitu lagi, ya. Aku nengok kerjaan itu tambah pikir panjang, aduh sen aja. Aku nganggurnya cuma 4 hari mas. Kan jatah nganggur itu sebenarnya ada 3 bulan kan. Iya benar. 3 bulan itu kan kita bebas milih. Iya. Itu berarti terus masuk ke pabrik yang kedua berarti, pabrik karet, press karet tadi. Ya itu pabrik kedua, dapat pabrik press karet itu tanpa pikir panjang langsung sen di sana. Ya nengok seniornya ada orang Indonesia di sana, orang 7 nggak salah aku. Aku bodoh amat waktu itu. Sebenarnya pabriknya itu nggak ada Kisuksa. Terus tinggalnya di mana? Ya aku rencana waktu sama orang musola ini kan udah dijelasin sama aku. Tapi pabriknya nggak ada Kisuksa mas katanya. Tapi nggak apa-apa, nanti kamu tinggal di musola aja katanya. Oh ya udah mas, aku yang penting kerja kataku. Ya udah sen aja, sen besoknya kerja. Aku kan udah kerja, masih waktu aku kerja 2 hari itu aku masih pulang ke pabrik lama. Posisi aku udah kerja di pabrik lain loh. Lah aku masih di pabrik lama. Kan aku udah mulai kerja itu udah nggak enak lah mas, mau tinggal di sana ya nggak enak lah. Ya aku langsung ngomong lah ke senior ya, aku udah dapat pabrik, alhamdulillah. Aku yang mau keluar. Aku ya SMS juga orang kantornya yang ngantarin aku itu Derry itu kan. Tapi aku ngetiknya itu pakai terjemahan mas, pakai terjemahan tak Google Translate. Google Translate tak kirim ke dia. Ya udah dia siap itu balas, ya udah semoga kamu betah di sana katanya. Ya aku benar-benar minta maaf lah sama dia. Ya aku terjemahin semua, aku kirim ke dia. Pokoknya aku nggak ada maksud buat keluar seenaknya aku sendiri gitu loh. Ya bosnya itu ngerti gitu loh. Ya udah nggak apa-apa katanya. Yang penting kamu untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik katanya. Berarti termasuk orang-orang baik. Iya baik mas, bosnya itu aku nggak enak loh mas, sumpah sama bosnya itu. Bosnya itu ngambilnya udah nunggu lama, udah kan bayar beli kita dijemput, kan. Dijemput. Belum dapat apa-apa, pindah. Aku mau pindah pun diurusin, dianterin kan. Tapi ya termasuk baik lah aku. Kalau dapat bos yang kasar ya, wah nggak boleh pindah. Nggak boleh pindah. Nggak bakalan boleh, serius nggak bakalan. Ya udah aku pamit. Dapat kerjaan yang jelas itu aku ngiranya enak gitu loh. Aku kerja 2 hari. 2 hari ngerasa itu kan pabrik peskaret itu panas gitu. Pegang mesin, ngambilin karet dari mesin itu kan panas. Tanganku ini melepuh semua mas. Aduh, kayak itu kan kerjanya kalau press karet ya sacul kan repot. Kalau bagi orang yang udah tahu kalau sacul ya pasti tahu dia kalau sacul itu pasti capek kan. Pasti cepat, cepat kan? Gitu kerjanya. Ringan tapi cepat. Iya ringan tapi cepat. Aku itu waktu itu kerja kan nggak berhenti bergerak lah. Orang barangnya keluar itu sekali 60 detik gitu loh. 1 menit. 1 menit sekali. Ngambil numpuk keluar lagi, ngambil numpuk keluar lagi. Itu kerjaan kita sampai pulang. Berdiri ya? Ya berdiri. Aku itu pegangnya 2 mesin. Oh, itu aja watak-kata bolak-balik. Sana keluar numpuk, sini keluar numpuk. Aduh. Sampai ini aduh. Aku 2 hari itu apalagi tanganku ini udah melepuh. Sampai pegel semua lagi tanganku sebulan waktu itu nggak salah. Nah ini teman-teman ya, di Korea seperti itu. Cerita asli bukan direkayasa ini. Asli banget. Susahnya di Korea seperti itu. Apalagi kalau yang punya saudara di Korea jangan asal minta duitnya. Bayangin kerjanya gimana di Korea, kayak apa. Tangan sampai melepuh, kerja dari pagi start sampai malam berdiri, bolak-balik terus 1 orang dengan 2 mesin, bayangin tuh. Gimana capeknya kan tahu sendiri. Makanya kalau ada yang pulang dari Korea jangan bos Korea. Sebenarnya kita itu bukan bos, di sini tuh belangsak. Belangsak di Korea. Cuman gajinya gede gitu aja. Iya. Posisi aku baru sen loh. Iya. Masa aku keluar lagi? 2 hari keluar, malunya di mana?
Ya bukan malu ya juga. Aku mikir tuh kapan aku mau bayar utang gitu loh. Ya itu jadi beban pikiran. Udah punya istri, punya utang. Mantapin aja lah niat gue, mau nggak mau aku bertahan di sini apapun gitu loh. Yang penting kerjaan jelas, capek atau apapun ku jalani. Aku laki-laki harus kuat gitu. Aku harus kuat, masa kayak gini aku nggak kuat kayak itu yang jadi kuat, motivasi buat diri sendiri. Iya mas, betul. Yang di Perskaret ya, yang di Perskaret itu ya 2.994. Wah, Dia hampir 3 juta dikali kurs 12 ya, sekitar 40 jutaan lah. Iya. Serius itu 40 Bener juta ya? iya. Aku ya kaget mas awalnya. 1 bulan 40 juta, kayak orang ngipi. Di Batam berapa 1 bulan? 5 juta. Ya kalau UMK kan terakhir aku pulang dari Batam itu UMK-nya baru 3 juta. 3 juta di Batam, di Koreanya 40. Apa kayak orang ngipi? Setahun itu mas. Itu mas yang jadi motivasi kan itu setelah gajian ini loh. Gajinya begini, karet enteng gitu, panas lewat. 2.200.000 waktu aku gajian pertama kali. 2.200.000 kan aku langsung pindah. Kursnya 12 ya. Kurs Dapat 12. berapa? Nah, terus aku kaget gaji 2.200.000. Nyoba tak rupiahin gitu kan. Dapat 29 ya. Bener nggak ya aku dapat uang segini sebulan gitu loh. Sebulan. Sementara kerjaanku kemarin itu kelontang kelandung, iya, nyapu gitu loh. Aduh, jadi semangat lah intinya. Nyapu di Korea gajinya 30 juta. Iya. Nah, itu kan dapat pabrik Perskaret. Sebenarnya aku udah nggak betah, tapi ya kembali ke niat tadi lah, niat awal kita lah. Kalau diturutin nggak betahnya, ya nggak betah semua kerja di sini. Nah, kalau nyampe Korea jangan sampai putus asa, harus semangat. Ingat bayar utang di rumah, punya utang banyak, harus semangat. Jangan sampai nyampe sini berapa bulan pulang itu kita sendiri yang rugi. Kayak Mas Benny diulang lagi. Dia sempat mikir 1 bulan di sini pengen pulang, tapi utangnya belum kebayar. Nanti gimana? Malu sama tetangga, malu sama mertua, jadinya nggak jadi pulang. Diniatin, walaupun sengsara, tetap dilanjut sampai dianya bertahan setahun 4 bulanan mas ya. Setahun 4 bulan ya. Setahun 4 bulan di setahun 4 bulan di pabrik yang kedua. Sampai akhirnya yang memutuskan keluar lagi. Nah, memutuskan keluar lagi kan langsung saking nggak betahnya. Waktu keluar itu kan cuti ya. Videonya ada di ini atas, nanti diklik ceritanya. Waktu dia pulang, masalah tentang corona itu di pojok kiri. Cukup di sini aja mas ya. Ini ya mungkin kalau ada video selanjutnya sampai pindah pabrik terakhir, ya video selanjutnya. Ya boleh ditanya-tanya di kolom komentar di bawah ini. Itu kan baru cerita aku pindah pabrik sekali kan. Iya. Kalau aku kan ini pindahnya sampai terakhir, sampai habis masa pindahnya itu udah nggak ada gitu. Udah, terima kasih.